Selamat pagi, Jemaat GKI Cikarang, baik yang berada di Cikarang dan sekitarnya, maupun di pos Jemaat Citra Indah City Jonggol, dan juga Persekutuan Jemaat di Kerawang. Salam kasih dalam nama Yesus Kristus. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Prebitra Melati. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan. Bagi umat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA, dapat mendaftar dengan mengirim email ke Tata Usaha Gereja dengan email gki2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Iman Kristen memahami bahwa kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan, sehingga harus dihidupi dengan anugerah Tuhan pula. Memberlakukan kasih dan pengampunan sebagai modal menghidupi kehidupan ini dengan anugerah tersebut.
Spiritualitas Kristen adalah spiritualitas kehambaan, bukan kekuasaan. Menghayati hidup sebagai anugerah Tuhan adalah meyakini bahwa hidup ini memang digerakkan oleh kedaulatan Tuhan. Melalui tema tunduk di bawah kedaulatan Allah, kita diajak untuk memahami bahwa dalam kehidupan ini Tuhanlah yang berdaulat meskipun hidup sedang diperhadapkan dengan penderitaan, serta kita diajak untuk dapat menghargai setiap proses hidup yang dilalui dalam waktu Tuhan. Dalam Yesaya 46 ayat 3 dan 4 ditulis janji Allah melalui Nabi Yesaya demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku mengendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mari kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Kami datang menghadap hadirat-Mu, mengakui segala pelanggaran kami, yang terkadang kami lalai menuruti perintah-Mu, tetapi bertindak menurut kehendak kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kini kami datang tunduk di bawah kedaulatan Allah, mengakui dosa dan kesalahan kami, agar kami diperkenankan untuk menikmati kehidupan ini sebagai anugerah kedaulatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih
Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Berita anugerah. Bagi kita sekalian yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39 demikian. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhan pula selamanya yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Yang diperbuat Allahku peganganku abadi, bencana maut kemelut tak risau ku hadapi. Terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman, kuasa-Nya ku andalkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, bersama-sama kita memohon bimbingan Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk bersekutu dengan umat-Mu, anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Cikarang. Sungguh suatu yang indah pada saat ini ya Tuhan, Engkau tetap memelihara kami dalam kehidupan yang saat ini tidak mudah. Kami bersama-sama datang untuk mengalami hadirat Tuhan kembali melalui firman Tuhan yang sejenak akan kami renungkan dan juga kami kerjakan dalam keseharian. Pimpin kami ya Tuhan untuk baik-baik mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya sungguh-sungguh kami dapat berdiri tegak dalam kehidupan kami. Kami dapat menatap ke depan dan lebih lagi kami dapat berjalan bersama Tuhan dalam damai sejahtera.
Kami menyerahkan hidup kami untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel 17 ayat 22 hingga 24. Perikop ini berisi perumpamaan tentang pohon aras yang menceritakan bagaimana Allah berkuasa mengambil, menanam, mematahkan pohon. Manusia diibaratkan sebagai pohon yang tunduk kepada kuasa Allah dan menjadi berkat. Yehezkiel 17 ayat 22 hingga 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkan dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Karena karyamu ya Tuhan, aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu adalah baik. Bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon kurma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran
adalah baik, bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 hingga 17. Perikop ini berisi ajaran Paulus tentang penyerahan hidup kepada Allah. Allah memberi anugerah kepada orang percaya untuk hidup sebagai manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga 17. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami kabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menatap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha bahwa kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dan hidupnya di sini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami juga nyata, demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah.
Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Beberapa waktu lalu saya mendengar ada berita tentang seorang ibu muda, baru berusia 26 tahun ya, di Jawa Timur. Ia memutuskan untuk gantung diri setelah bercerai dengan suaminya. Nah, sejak menjanda, memang si ibu muda ini tinggal di rumah orang tuanya. Emosinya tidak stabil dan sering menyakiti dirinya apabila marah. Mungkin keadaan atau status si ibu yang bercerai ini membuat ia tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan. Lalu beberapa waktu lalu juga saya mendengarkan informasi bahwa sebagian besar negara di benua Afrika, memang angka kematian karena COVID-19 tidak tinggi seperti itu Bapak Ibu. Tetapi secara umum tidak semua negara di sana. Negara-negara di Afrika sekarang menghadapi resesi, meningkatnya kekerasan dan kejahatan, juga pengangguran ya, karena krisis ekonomi. Nah, pada saat-saat ini juga kita tidak jarang mendengar orang-orang, ya, saudara-saudari kita mempertanyakan, dalam keadaan saya yang sekarang ini, dalam keadaan ketika saya menderita, apakah Tuhan itu ada? Sungguhkah Tuhan itu hadir? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan hadir, mengapa harus ada penderitaan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap kita pasti pernah ya mengalami kesulitan, kesukaran, kemalangan, bahkan penderitaan. Penulis kitab Roma sendiri pernah mengatakan bahwa penderitaan itu akan menimpa setiap orang yang hidup. Artinya apa? Ketika penderitaan itu datang, ia tidak pilih-pilih. Ya. Orang yang baik, orang yang kurang baik, orang yang saleh, dan orang yang kurang beriman bisa menderita. Apa yang kita lakukan bila kesulitan, kesukaran, bahkan penderitaan baru saja menghampiri kita dan saat ini kita mengalaminya? Apakah kita pasrah begitu saja atau kita mengeluh ya pada orang-orang terdekat kita? Atau kita menangis, berduka, berteriak, atau menyerah saja, ya? Atau sebaliknya, ya, kita bertanya ya kepada Tuhan, bahkan mungkin bisa jadi iman kita undur, kita kecewa kepada Tuhan, mengapa saat ini saya menderita. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, tidak jarang juga dalam penderitaan ya, kita ataupun saudara-saudara kita bisa memutuskan ya, bahwa penderitaan ini harus segera diakhiri dengan cara kita sendiri. Kita memilih jalan kita sendiri supaya kita kuat, supaya penderitaan ini selesai, supaya kita dapat melanjutkan kehidupan kita lagi.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu konsep dalam filsafat yang disebut dengan Ubermensch. Ya, ungkapan Ubermensch ini pertama kali ya disampaikan oleh Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman. Ubermensch ini adalah konsep manusia super. Nah, dalam konsep ini tujuan hidup manusia itu adalah Ubermensch. Menjadi manusia super dengan kehendak berkuasa. Manusia harus menjadi manusia unggul. Dia harus lebih berani, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berkuasa. Sehingga manusia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Percaya pada Tuhan membuat manusia menjadi lembek dan lemah. Oleh karena itu manusia harus menjadi manusia unggul, manusia super. Nah, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Friedrich Nietzsche ini, membuat kemudian kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita alami itu bisa kita tanggung. Karena kita adalah manusia super. Kita punya kehendak, kita punya kuasa. Tetapi justru pada saat ini kita mau belajar bagaimana kita tunduk dan mengakui bukan kuasa kita, tetapi kuasa Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan kitab Injil Markus, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana Kristus di sini menyampaikan tentang kerajaan Allah. Jadi Injil Markus ini ditulis kepada para pembacanya, ya. Nah, orang-orang yang hidup pada waktu itu, orang-orang Kristen yang membaca Injil Markus itu hidup pada masa pemerintahan yang begitu menekan mereka. Memang ya tidak ada yang menginginkan penderitaan. Siapa sih yang mau menderita, Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kita hidup ingin bahagia seperti itu. Tetapi penderitaan datang di luar kendali manusia. Bahkan bagi para pembaca kitab Markus, penderitaan itu sudah menjadi bagian hidup mereka. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Kristus menyampaikan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini bukan soal di sorga sana, ya, tempat yang penuh damai, ya, tidak ada penderitaan. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Tetapi Injil Markus mau menegaskan bahwa di dalam kerajaan Allah, Allah memerintah dengan kedaulatannya. Dia memiliki kendali atas kehidupan di bumi ini. Atas kehidupan saya dan Bapak Ibu. Atas kehidupan kita semua. Kristus menyampaikan, dia mengibaratkan bahwa penderitaan yang dialami oleh kita saat ini itu seperti benih yang harus hancur ketika ia ditaruh ke tanah. Benih itu tidak akan bertunas kalau dia tidak hancur dulu. Benih itu tidak akan bertumbuh kalau dia tidak hancur dulu. Dan benih yang jatuh ke tanah itu pertama-tama adalah gambaran dari Kristus sendiri yang mau berkorban, yang mau menderita, yang hancur demi kita. Demi menumbuhkan jemaatnya di bumi ini. Sehingga terwujudlah kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam Markus 4, ya, secara khusus ayat 26 sampai 29. Perumpamaan yang diungkapkan Yesus ini menggambarkan ketidakberdayaan manusia. Seorang petani yang menabur benih. Petani menabur
sesuai dengan waktunya. Tetapi petani itu tidak tahu bagaimana proses benih itu bertumbuh di dalam tanah. Benih itu memiliki rahasia kehidupan. Benih itu memiliki rahasia pertumbuhannya sendiri. Dan manusia terbatas. Manusia hanya bisa melihat ketika benih itu bertunas, kemudian bertumbuh, menghasilkan bulir-bulir ataupun buah. Tetapi yang terjadi di dalam tanah, manusia, petani tidak tahu. Bahkan proses itu terjadi di kala manusia tertidur. Petani tertidur, tetapi Allah terus bekerja untuk menumbuhkan benih itu. Dari hari ke hari, pertumbuhan itu terus berlangsung. Semuanya berada di dalam kendali Allah, bukan berada di dalam kendali kita manusia. Kita membiarkan begitu saja, ya. Misalnya kita menanam jagung, gitu ya. Wah, 3 bulan sudah panen seperti itu. Tapi prosesnya secara detail itu Tuhan yang tahu. Berada di luar kendali kita. Kita hanya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Menabur benih, menyirami, memberi pupuk, menyiangi. Dan pada waktu panen kita mengangkut, ya, bulir-bulirkah atau buahkah hasil dari tanaman yang kita tanam pada waktu menjadi benih. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel juga menegaskan karya Tuhan ini, ya. Tetapi dengan perumpamaan tentang pohon aras. Pohon aras, pohon yang tumbuh di atas gunung, ya, begitu lebat dan rindangnya. Itu juga berasal dari benih, Bapak Ibu. Jadi manusia diibaratkan sebagai pohon aras, ya, yang tunduk kepada kuasa Allah. Kalau manusia itu tunduk, maka yang terjadi adalah manusia itu bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Yehezkiel menggambarkan bahwa pohon aras itu pada akhirnya menghasilkan buah. Bahkan di cabang-cabangnya burung-burung bernaung. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Tidak berdaulat sendiri. Tidak mengandalkan diri sendiri ketika manusia harus melalui proses di dalam kehidupannya. Proses yang tidak menyenangkan mungkin. Bahkan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang penderitaan, apalagi kita sebagai orang Kristen, seharusnya hal ini tidak asing bagi kita. Seharusnya penderitaan ini membuat kita menyadari bahwa kita juga sedang mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Karena kita mempercayai Dia. Dia yang membentuk kita. Dan kalau kita taat di dalam penderitaan, yang terjadi adalah kita justru dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Apa berkat yang kita peroleh jika kita tetap memelihara sikap tunduk kepada Allah di masa-masa sulit ini? Kalau di masa bahagia semua baik-baik saja, taat kepada Allah mudah. Tetapi ujiannya adalah ketika saat ini kita di dalam pergumulan, dalam ujian, ya, mungkin kita menemui konflik satu dengan yang lain karena iman kita. Mungkin kita sedang mengalami krisis ekonomi saat ini. Sakit yang belum disembuhkan. Air mata yang belum kering. Masih bisakah kita tunduk? Masih bisakah kita taat kepada Allah? Atau kita mencari jalan kita sendiri? Kita menyangka bahwa kita mampu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik Injil Markus maupun kitab Yehezkiel memberikan kepada kita gambaran bagaimana manusia seharusnya menghadapi penderitaan, yaitu dengan tunduk kepada Allah. Karena dengan tunduk kepada Allah lah kita
menerima berkat. Paulus, rasul yang amat terkenal itu, menyadari bahwa penderitaan yang dialami saat ini olehnya itu tidaklah seberapa dibandingkan penderitaan Kristus. Dibandingkan ketika Kristus berkorban di atas kayu salib. Kalau oleh karena penderitaan kita masih terpelihara, kita masih hidup, itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Paulus mengatakan karena kasih karunia Allah. Bahkan sampai saat ini, sampai surat ini ditulis, Paulus mengatakan dia harus menguasai diri untuk dapat memberitakan Injil walaupun dalam keadaan menderita. Jadi penderitaan bagi Paulus tidaklah dianggap nista atau sesuatu yang harus kita hindari. Tapi justru dia bersyukur. Karena Paulus percaya bahwa penderitaan ini tidak selamanya. Penderitaan ini akan berakhir juga. Karena kita pun akan beralih kepada Allah. Kita tidak selamanya mengalami penderitaan dalam dunia sekarang ini. Ada waktunya kita beralih kepada Allah. Allah membawa kita mengalaminya lebih dekat. Hanya saja kita perlu belajar dari penderitaan. Nah, kita perlu belajar tentang apa? Yang pertama, kita perlu belajar mengandalkan Tuhan ketika kita menderita. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, jalan kita sendiri, hidup dengan cara kita sendiri. Kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Kalau kita memandang salib Kristus, apalah artinya penderitaan yang kita alami saat ini? Kristus sudah menaklukkan penderitaan yang begitu kejamnya. Dia berkuasa atas penderitaan. Jadi melalui penderitaan yang kita alami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dimampukan untuk datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan, Engkau berkuasa atas hidupku, atas penderitaan yang kujalani saat ini. Engkau memiliki kedaulatan. Mungkin dengan penderitaan ini aku sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lebih beriman, menjadi orang yang kuat. Lalu dalam penderitaan juga kita diajar untuk bersabar. Kalau tahun lalu kita berharap ya Bapak Ibu, pandemi ini harus segera berlalu. Seperti itu. Ya, bahkan sampai sekarang sudah 1 tahun lebih ya. Kita masih dalam kondisi tinggal di rumah ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan seperti itu. Kita tidak tahu ya kapan berakhirnya. Tetapi ini membuat kita kemudian melatih diri untuk bersabar. Harapan kita sih pandemi ini segera berlalu. Tetapi kita menunggu waktu Tuhan. Ya. Dalam masa pandemi ini banyak sekali kita diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih peduli kepada sesama, orang-orang yang mau melihat kehendak Tuhan di balik situasi pandemi ini. Orang-orang yang tetap memelihara persaudaraan dalam keadaan yang sulit, saling menopang, saling mendukung. Lalu dari penderitaan juga kita belajar untuk memelihara pengharapan. Banyak yang kita harapkan saat ini. Kita berharap saudara-saudari kita yang sakit boleh lekas sembuh. Orang yang berduka, ya, keluarga yang berduka dapat kembali mengalami sukacita, kehangatan persaudaraan. Kita berharap juga saudara-saudari atau kita sendiri yang mengalami krisis ekonomi. Ya, dalam rumah tangga, krisis ekonomi itu segera selesai, ya, ekonomi rumah tangga kita dipulihkan. Ekonomi kita stabil, yang di PHK bisa bekerja kembali.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak pengharapan kita kepada Tuhan. Bagaimana semuanya ini terwujud? Apakah dengan kekuatan kita, kecerdasan kita, kemampuan kita, kebaikan kita? Semua bisa terwujud kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang bersedia untuk rendah hati, tunduk di bawah kedaulatan Allah adalah kita yang bersedia untuk mengalami anugerah-Nya. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan setiap hari dalam anugerah Tuhan. Kita menghormati setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam waktu-waktu kehidupan kita. Semoga kita tetap setia untuk mengakui kuasa Allah dalam kehidupan kita dan menjalani hari-hari penuh dengan anugerah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Kita akan mendengarkan pengisi pujian Ibu Stevi Rewur. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Oh, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku,
di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesona aku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona aku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh indah firman Tuhan yang hari ini mengajar kami untuk rendah hati, mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kuasa Allah dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk menyingkirkan ego kami. Pimpin kami untuk taat dan tunduk, serta peka akan pimpinan Tuhan, terutama sekali ketika kami mengalami penderitaan. Berikan kami kekuatan, walaupun sebesar apapun penderitaan yang kami alami, itu tidak membuat iman kami lemah, tetapi malah membuat kami semakin bertekun di dalam iman kepada Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami tetap menjadi anak-anak Allah pada masa yang sukar ini. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk mewujudkan kerajaan Allah di tempat di mana kami berada. Kami percaya bahwa kami senantiasa dilindungi, dijaga, dan dipelihara dalam keadaan apapun saat ini. Tuhan yang mengasihi dan melindungi kami juga mau menyerahkan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Agung, suami dari Ibu Yani, Pendeta Omo Hasim, Bapak Mulo Papahan, Ibu Danik, Bapak Muara Siregar, Ibu Magdalena, serta saudara-saudari kami yang dalam pemulihan, Ibu Ilka, Saudara Santi, Bapak Eko Budi, Bapak Herodion, Oma Ani Mawoka, Ibu Justina Gojali,
Saudari Krinsi, Bapak Herdi, Maleaki, Ibu Wardah, Ibu Nurhayati. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa menjamah saudara-saudari kami yang sakit. Dan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan bagi saudara-saudari kami. Terkhusus juga saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada dalam isolasi mandiri. Kami berdoa untuk keluarga Marbun, Bapak Winardi, Bapak Jaman dan Ibu Risma Simanjuntak, Bapak Freddy Bukit dan istri. Agar mereka Tuhan beri damai, tenang dan tetap semangat. Kami yakin mereka dapat melewati masa isolasi dengan baik dan kembali sehat, kembali penuh dengan sukacita menjalani hari-hari mereka. Ajar kami semua pada saat ini tetap setia untuk menjalani protokol kesehatan, agar kami dapat menunjukkan kasih kami kepada sesama dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus memberikan hikmat, keadilan, kejujuran bagi presiden dan pemerintahannya saat ini, serta semua yang terlibat di dalamnya, agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Kami mohon Tuhan agar pemimpin bangsa ini juga boleh tetap rendah hati, sehingga mereka dapat menjadi berkat dan negeri kami boleh penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, doa ini kami akhiri dengan nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nas pembimbing diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang akan muncul di layar YouTube berikut ini, atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan langsung di kotak persembahan yang disediakan di gereja. Bukan karena upah uang dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuangan
bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas begitu banyak berkat yang sudah kami terima hingga pada saat ini. Kami juga mengucap syukur karena hari ini kami masih bisa menikmati firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, saat ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan yang berasal dari-Mu juga. Berkatilah persembahan ini, berkati juga setiap kami yang berperan untuk mengelola persembahan ini, agar menjadi berkat untuk pelayanan yang kami lakukan di dalam GKI Cikarang maupun di luar GKI Cikarang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah dunia hanya di dalamnya. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah menjalani aktivitas dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun kamu berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Saat teduh. Saat teduh selesai, Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.